Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Nama saya Oktogius dari kelas X MIPA 2. Di sini saya ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul Upaya Menyelamatkan Bumi dari Berbagai Gas Berbahaya. Jadi, apa itu gas berbahaya? Gas berbahaya adalah gas yang dapat mengancam dan berdampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup. Jadi intinya gas ini sangat berbahaya dan bisa merugikan makhluk hidup yang menghirupnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh dari gas berbahaya. Pertama ada gas CO, karbon monoksida. Jadi karbon monoksida adalah gas pencemar udara yang sangat berbahaya bagi tubuh. Ia dapat berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga pengikatan oksigen oleh darah menjadi terganggu. Bahkan kalau manusia menghirup gas CO dalam kadar tinggi, resikonya adalah kematian. Jika dalam kadar sedikit menghirup CO dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mata berkunang, lemas dan mual-mual. Oke, selanjutnya adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Jadi seperti yang kamu tahu, gas karbon dioksida sangat penting untuk proses fotosintesis tumbuhan. Namun bagaimana kalau jumlah CO2 di udara terlalu banyak? Tumbuhan makin sedikit dan gas CO2 makin banyak. CO2 tersebut akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran panas dari bumi, sehingga panas dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya bumi menjadi sangat panas, dan inilah yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Gas karbon dioksida ini berasal dari asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor. Selain itu, efek rumah kaca juga dipicu oleh hasil pembakaran fosil, batu bara, dan minyak bumi, yang berupa hasil buangan bentuk CO2 dan sulfur belerang. Selanjutnya adalah gas sulfur dioksida atau SO2. Apa itu SO2? Secara garis besar, efek terhadap kesehatan akan mengganggu alat pernafasan dan mata. Terhadap alat pernapasan terjadi iritasi selaput lendir saluran pernapasan dan pada kadar 8-12 ppm dapat menyebabkan batuk dan kesukaran dalam bernafas. Pada paparan kronis terhadap saluran pernapasan dapat menyebabkan terjadinya bronkitis, chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, dan edema paru. Sedangkan efek terhadap mata adalah iritasi mata yang bisa menyebabkan keluarnya air mata dan mata menjadi memerah dan terasa pedas. Efek terhadap lingkungan dapat dilihat pada atmosfer. Apabila kadar di atmosfer cukup tinggi dan ada hujan, maka kemungkinan akan terjadi hujan asam yang bersifat lokal. Pada kondisi kelembapan udara tinggi, maka gas SO2 akan bersifat korosif terhadap cat gedung. Lalu selanjutnya adalah gas nitrogen dioksida atau NO2 dan juga ozon atau O3. Jadi kedua gas tersebut bersifat iritan dan efek negatifnya mirip dengan gas SO2, yaitu iritasi terhadap selaput lendir, alat pernafasan, mata, dan dapat iritasi kulit. Gas NO2 merupakan suatu gas oksidan eksogen yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan dapat menimbulkan oksidan endogen. Lalu ini adalah contoh gas berbahaya yang bisa saya tampilkan. Yang terakhir juga, yang kelima, adalah gas hidrokarbon atau HC. Gas tersebut merupakan mempunyai sifat karsinogenik, yaitu dapat memicu terjadinya kanker, terutama kanker darah. Jadi
Penjelasan saya tadi dilansir dari merdeka.com dan zali.blogger. Oke, selanjutnya saya ingin membahas upaya penyelamatan dari gas-gas berbahaya yang saya sebutkan tadi. Jadi dilansir dari ilmugeografi.com, ada kurang lebih 17 upaya untuk menyelamatkan dari gas-gas berbahaya tersebut. Jadi yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara yang bersih dan juga bebas dari polusi. Penyuluhan bisa dilakukan secara berkala melalui forum-forum dalam masyarakat dan juga kegiatan sekolah agar anak-anak pun mempunyai kesadaran dini tentang pentingnya udara bersih. Selanjutnya yang kedua, menegakkan kembali peraturan atau perundang-undangan tentang lingkungan. Hal ini akan membantu karena masyarakat masih takut dengan hukum pidana daripada sekedar ada seruan saja. Lalu yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah asap yang akan dibuang ke udara bebas agar tidak terlalu membahayakan kesehatan bumi. Hal ini terutama harus dilakukan oleh pabrik-pabrik atau lokasi-lokasi yang membuang asap sebagai salah satu limbahnya. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik atau energi yang lainnya. Hal ini karena bahan bakar fosil dapat menghasilkan polutan sehingga sangat berkontribusi menciptakan pencemaran udara. Yang kelima, mengalirkan gas buangan ke dalam ekosistem air laut atau ke dalam larutan pengikat terlebih dahulu sebelum asap dikeluarkan ke udara bebas dengan tujuan mengurangi potensi terjadinya pencemaran yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Keenam, menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya upaya seperti ini, pastinya kita akan sangat mengurangi polusi udara. Hal ini karena yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh meskipun jumlahnya sangat kecil. Lalu yang ketujuh, mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan membiasakan diri menggunakan transportasi umum atau mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. Lalu yang kedelapan, mengganti bahan bakar kendaraan menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biogas. 9. Menjaga kelestarian hutan. Dengan kata lain juga ikut melakukan tanam 1000 pohon atau penghijauan dan menghindarkan diri dari orang-orang yang berniat jahat terhadap hutan. 10. Tidak melakukan penggundulan hutan. 11. Mulai melakukan penanaman tanaman hijau dimulai dari lingkungan yang ada di sekitar rumah dan juga di pinggir-pinggir jalan. Ke-12. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Ke-13, ikut serta menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita dan tidak membiarkan sampah berserakan. Ke-14, membedakan sampah yang organik dan juga non-organik. Lalu yang ke-15, mengolah sampah non-organik yang masih layak pakai menjadi barang-barang yang berguna dan menimbun sampah-sampah organik agar menjadi pupuk organik. Ke-16, mengurangi penggunaan insektisida secara berlebihan karena dapat mencemari tanah. 17. Menumbuhkan kesadaran para petani atau pengusaha agrobisnis untuk tidak menggunakan hutan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Hal ini karena hutan sendiri keberadaannya sangatlah dibutuhkan. Oke, jadi begitu saja video dari saya dan juga penyampaian dari saya. Kurang lebih kita mengetahui ya bahayanya gas yang dapat merusak lingkungan dan makhluk hidup. Jadi kita harus bersama-sama mencegah itu dan juga kita harus lebih menjaga lingkungan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sayonara.